Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rubia Lendrang dalam Berbagilah Maka Berbahagialah. Apa kabar sahabat soleha? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan nan mulia ini. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita pendek yang saya tuliskan kurang lebih setahun lalu saat harus melepaskan sesuatu yang pernah berarti dalam hidup saya. Disinilah aku menjalani hidupku, di sebuah toko tas yang terletak di pinggir jalan kota kecil. Aku duduk manis di antara barisan tas yang berjejer rapi dalam lemari kaca, menunggu seseorang yang akan mengangkut kami ke rumahnya. Seperti apa rumah baru kami nanti? Sebaik apa pemilik kami nanti? Seberapa sayang dan berartinya kami bagi mereka? Hatiku selalu bertanya. Assalamualaikum. Suara salam dari arah pintu mengagetkan lamunganku. Seorang karyawan toko, gadis 20 tahunan, bangkit dari duduknya, lalu tersenyum cerah menyambut salam dengan manis. Gadis itu menyapa ramah, lalu menemani ibu bergamis abu-abu tersebut melihat deretan tas dalam etalase. Swing. Secara otomatis kami pun memancarkan pesona aura kecantikan masing-masing. Sayang sekali, aku tak memiliki warna yang mencolok dan cantik bak pelangi. Aku hanya sebuah tas berwarna abu-abu. Namun aku tak berputus asa. Aku pun berusaha menarik perhatian pelanggan itu dengan ciri karismatik dan anggun yang kumiliki. Rasa berdebar mendera saat detak sepatunya semakin mendekat. Lalu, tap, langkah kakinya terhenti di depanku. Matanya berbinar indah memandangku. Jemarinya yang lentik bergerak menuju ke arahku. Si gadis pun meraihku, lalu meletakkanku di tangan ibu muda itu. Tangannya yang lembut memeriksaku dengan detail. Nampak kepuasan terpancar dari wajahnya. Aku ambil yang ini. Yes, aku terpilih, batinku. Kehidupan baruku pun dimulai. Bak perangko nan lengket dengannya. Aku selalu ada bersamanya saat ke kantor, acara keluarga, hingga acara hangout bareng teman-temannya. Begitulah hari-hariku yang manis kulalui bersama ibu muda ini. Aku adalah kebanggaan dan pesonanya. Namun semua itu hanyalah memori 7 tahun lalu. Kurang dari setahun aku bahagia dalam genggamannya. Kini aku bersemayam dalam lemari kaca sunyi tak bergeming. Walaupun sesekali ia melap kulitku dengan lembut, membersihkan selapis tipis debu yang menutupiku, namun ia akan segera mengembalikan tubuh mungilku ini ke tempatku berdekam. Ibu tak pernah lagi menentengku kemana-mana. Kini ada tas ransel yang selalu menemaninya. Katanya lebih muat banyak dan lebih mudah dibawa. Apalagi ada adik bayi yang selalu ikut dengannya. Rasanya benar-benar getir. Itukah alasan ia mencampakkanku? Aku benar-benar tak berguna sekarang. Ada apa dengan ibu? Beberapa minggu ini dia begitu sibuk mengeluarkan barang-barang dari rumahnya. Beberapa tas pun sudah tersingkirkan keluar dari lemari. Hingga satu hari, akhirnya ia pun meraihku. Ia mengusap tubuhku, lalu memelukku. Aku ingin menangis. Apakah ini salam perpisahan? Apakah kehidupanku benar-benar akan berakhir dengan tragis? Terbuang di tempat sampah dalam keadaan ia masih layak? Jemarinya nan lentik menghamil sehelai kerudung,
lalu melipatnya dengan penuh kasih. Kemudian ibu masukkan kerudung abu-abu yang serasi denganku itu ke dalam ruangku, mengangkat tubuhku dan meletakkanku dalam paper bag. Yang ku tahu, kerudung bermerek tertentu itu dia beli 3 tahun lalu bersama dengan teman-temannya. Harganya pun lumayan mahal untuk selai kerudung. Itu pun hanya dipakai 2 atau 3 kali. Benar-benar hanya untuk pencitraan semata. Namun sepertinya ia pun akan melepaskannya. Oh, jadilah kami sepasang benda yang dulunya disanjung, kini terancam dibuang. Namun dugaanku keliru. Ibu bertemu dengan salah seorang staf di kantornya. Lalu tangan lembutnya mengulurkan paper bag dan menyerahkanku. Berikan tas ini kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan, ucapnya lirih. Aku terdiam sesaat. Hatiku tergerak, terharu bahagia. Ingin rasanya aku memeluk ibu dan mengucapkan terima kasih karena telah melepaskan aku. Sungguh aku berharap aku bisa berguna lagi. Kini kami berada dalam genggaman tangan yang baru. Perempuan muda 30-an tahun itu mengucapkan syukur karena telah mendapatkan kami. Aku melihat wajahnya seperti ibu saat melihatku pertama kalinya, penuh cinta dan mempesona. Kurubahkan tubuhku dalam pelukannya. Ingin kukatakan padanya, gunakanlah aku hingga benar-benar aku tak layak lagi baginya. Sahabat soleha, setiap muslim tentu sudah mengetahui bahwa segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Namun bukan hanya amal yang akan dihisab, tetapi juga segala barang yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana diamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, dan serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat soleha, diskon dan sale selalu menjadi daya tarik tersendiri, bukan? Kadang kedua tanda ini membuat jiwa shopping kita menggelora. Ingin membeli meski tak benar-benar membutuhkan. Bukan hanya pakaian, tas, sepatu, dan segala aksesoris, bahkan perabot rumah pun sama. Mau diborong habis kalau tidak ingat rekening kita. Sering kita lupa bahwa barang-barang yang menumpuk tidak pernah dipakai yang berarti tidak memiliki manfaat bagi sang pemilik. Dan ini tetap menjadi bagian dari perhitungan hisab harta kita kelak di akhirat. Para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu sangat hati-hati dalam harta mereka. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang terkaya, ketika Nabi mengabarkan bahwa ia akan masuk surga dengan merangkak karena pertanggungjawaban hartanya, kemudian ia pun tak menahan hartanya dalam bersedekah. Islam tentu tidak melarang seorang muslim untuk membelanjakan hartanya dengan segala hal yang disukai. Tetapi pilihlah barang yang benar-benar kita sukai dan bermanfaat bagi kita, agar sifat mubazir tak melekat dalam sikap. Jika dirasa tidak bermanfaat atau tidak lagi disukai, maka kita bisa mensedekahkannya atau bahkan menjualnya. Jika barang-barang tersebut masih bernilai dan berguna, bahkan kita bisa mewakafkannya pada orang-orang yang membutuhkan, sehingga barang tersebut justru akan mengalirkan pahala yang berkelanjutan bagi kita. Dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Kemudian ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh? Demikianlah sahabat soleha, bagaimana orang yang sudah mati pun sampai memohon untuk dibangkitkan kembali agar bisa bersedekah. Karena mereka merasakan betapa beratnya beban hisab atas harta yang disimpan, dan mereka juga melihat besarnya pahala dari sedekah. Saya Ruby Lenrang, berbagilah maka berbahagialah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.